Amin. Kiai Haji Muhammad Jais Badri Mastuki Hafizullah Ta'ala, seluruhnya muslimin muslimat, hadir juga Forkopimka dari Kecamatan Kendit. Alhamdulillah atas permintaan dari Sahibul Hajah dan beberapa tokoh lainnya untuk mengawali zikir basmalah ini dengan pemberian ijazah Hizbul Basmalah. Sedikit kami menyampaikan asbabul wurud di susunnya Hizbul Basmalah adalah berangkat dari cita-cita harapan para pengurus Voksasi Forum Komunikasi Santri se-Situbondo kira-kira hampir 10 tahun yang silam. Apakah ini harus kita format kegiatannya dalam bentuk visi misi kegiatan seperti apa, sosial, keagamaan dan semacamnya. Maka kami pun ketika itu sekitar ada 9 orang istikharah, dan salah satu petunjuknya adalah syajaratun thayyibah, perumpamaan pohon yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Akarnya yang kuat menghujam ke dalam tanah dan ranting dahan-dahannya menjulang ke angkasa, serta buahnya dipetik di setiap saat, menunjukkan suatu pohon yang berkah, simbol dari pohon spiritualitas. Maka disepakatilah ketika itu zikir basmalah. Kemudian kita mencari zikir seperti apa. Salah satu marajiknya, referensinya adalah Syawarikul Anwar li Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Jadi Hizbul Basmalah ini terinspirasi sepenuhnya dari kitab Syawarikul Anwar. Ada Du'aul Basmalah Al-Kabir, ada Du'aul Basmalah As-Saghir. Yang kita pilih ketika itu adalah Du'aul Basmalah Al-Kabir. Kemudian ditambah sejumlah zikir basmalah yang ada di Rotibul Atas dan beberapa rotib lainnya, sehingga terangkum menjadi Hizbul Basmalah. Untuk itu kami memberikan ijazah kepada seluruh yang hadir bacaan Hizbul Basmalah ajastukum jami'an. Para hadir, seperti biasa setelah pembacaan Hizbul Basmalah dan doa, ada beberapa hal baik secara kebangsaan, perkembangan dunia hari ini, maupun beberapa dinamika kehidupan kita. Namun pada malam yang istimewa ini, di tempat yang istimewa juga, bersama orang-orang istimewa, kami ingin mengulas kembali tentang Hizbul Basmalah, bahwa basmalah sendiri adalah kalimat yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam. Ketika Allah menciptakan Al-Qalam, maka Al-Qalam ini matur kepada Rabbul Alamin, madza aktub, apa yang harus saya tulis. Jadi salah satu makhluk pertama yang dicipta oleh Allah setelah Nur Sayyidina Muhammad adalah Qalam. Bahkan Al-Jili mengatakan Al-Qalam itu adalah Nur Sayyidina Muhammad itu sendiri. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat Nur Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Isi dari Al-Qalam itu adalah ilmu Allah yang merupakan Nur Sayyidina Muhammad, dan yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika basmalah ini diturunkan ke bumi, maka yang pertama kali menjerit histeris lari terbirit adalah iblis. Saking dahsyatnya rahasia basmalah. Kemudian ilmunya Sayyidina Adam adalah kalimat basmalah. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Asma' kullaha. Kalau kemudian nama-nama seluruhnya diberikan kepada Nabi Adam, fa kaifa bi afdhalil asma'?
Maka bagaimana dengan nama yang terbaik yang kemudian diperkenalkan pertama kali di alam semesta? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga diwariskan ilmu ini kepada Nabi Sis alaihissalam. Kemudian dibaca separuh oleh Nabi Nuh. Bismillahi majriha. Baru bismillah, belum ar-Rahman-Rahim, sudah selamat. Bagaimana ketika dibaca sempurna? Jadi dahsyatnya basmalah, kita dapat melihat bagaimana athar efektivitas peran basmalah ini ketika dibaca oleh orang-orang istimewa. Ketika bacaan yang mulia dibaca oleh orang yang mulia dengan keyakinan yang kuat, disitulah sinergitas kekuatan rohani. Jadi sebenarnya ketika kita membaca basmalah, bukan basmalah itu yang menjadi mulia gara-gara kita, tapi kita menjadi mulia barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada bahasa kula mari maca bismillah mata manti. Benih bismillah tak manti. Saya maca junub. Jadi persoalannya adalah iktikad kita yang mungkin masih dangkal. Tetapi ketika dibaca, diasah oleh orang-orang yang sudah rohaninya sangat mumpuni, maka separuh saja dibaca, selamatlah dari banjir bandang semesta. Begitu juga bismillahnya Nabi Musa yang menjadi obat setelah beliau diuji oleh suatu penyakit, maka memohon pada Allah suatu obat. Allah turunkan kalimat bismillah. Bismillah ini juga yang dibaca ditulis oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bukan persoalan siapa yang membawa seekor burung hudhud, tapi yang dibawa bismillahirrahmanirrahim satu negeri takluk. Bukan sekecil siapa utusannya, tetapi karena ini adalah perintah dari seorang raja yang dipilih oleh Allah dan kalimatnya adalah kalimat basmalah, maka seluruh negeri takluk dan menjadi masuk Islam. Begitu juga Sayyidina Muhammad SAW, awal risalah beliau adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kami menyepakati bahwa ini adalah wiridan kami bersama-sama, yang pertama kali mengkoreksi kami adalah Syekhina Al-Marfullah Kiai Haji Mas Nawawi Abdul Jalil melalui akhirah Abdul Qadir. Saya pikir wah ini ada yang salah mungkin. Ternyata beliau malah mensupport dengan bahasa kurang banyak jariah. Mun kuntur 313. Saya pikir ada yang salah dengan 313. Apa maksud 313? Dari mana? Setelah kami sampaikan bahwa kami dari Syawarul Anwar, beliau malah kemudian mensupport dengan bahasa gaya beliau. Orang banyak jadi, mun kiasan buat saya buat. Begitu juga kami tasih kepada Romo Yai Ihya Ulumuddin, beliau dawuh, ya ikut dakwah ngono. Jadi malah beliau mensupport dengan bahasa itu, jalan dakwah seperti itu. Kami tasih juga kepada Syekhina Yai Muhammad Zuhri, beliau dengan senyum, tidak dengan jawaban kata-kata. Jadi kami sebutkan itu adalah senyum ridha. Tahadutsan bin nikmah, bahwa basmalah ini terus tentunya bukan karena kita siapa kita, bukan karena siapa-siapa, tapi memang kita ingin ikut menjadi berkah dengan basmalah itu. Amin. Ketika dalam situasi tertentu ada sedikit ketegangan negeri ini, alhamdulillah ba'dus salihin membawanya ke awal Masya Allah, sehingga ada polisi basmalah. Masya Allah. Begitu juga tanpa kita duga Habib Syekh Kerso dibawa ke Malaysia, dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan amal jariahnya. Amal jariahnya. Dan kami beberapa hari yang lalu baru pulang dari Bali, ada salah seorang tokoh Madura di daerah Bali. Dia punya putra. Jadi taki apa mimpinya? Jadi anaknya ini subhanallah kebetulan senang puasa, senang riyadhah puasa. Dia cerita,
Jadi dapat ijazah basmalah melalui isyarah mimpi, dia dapat petunjuk bahwa ini untuk memagari negeri, untuk memagari bangsa negara. Sanaker ada sabangsa. Bahasanya begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ikhtiar bersama ini adalah jariah, amal jariah kita bersama. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita memuliakan basmalah, tetapi kita menjadi mulia berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah mulia. Bismillahnya sudah mulia, tetapi kita ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ada satu kalimat yang itu kalau dipahami dengan baik, maka ada satu bisyarah. Ketika di sini kita diajari berdoa, di doa basmalah itu anta ja'alana minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini permintaan yang sangat tinggi. Engkau menjadikan kami tergolong orang-orang yang dalam diri mereka tidak ada rasa takut dan sedih. Sifatnya siapa mereka? Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini enggak sembarang orang punya sifat seperti ini. Sifatnya para wali, sifatnya para kekasih Allah. Ini permintaan yang sangat mulia sekali. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita baca bismillah, kita membayangkan bahwa ini adalah kalimat yang pertama kali digores oleh Al-Qalam, dan ini adalah ilmunya Nabi Adam yang diwariskan kepada Nabi Yusuf, dibaca oleh Nabi Nuh, baru separuh saja sudah Allah selamatkan. Kemudian yang dibaca oleh Nabi Musa sehingga beliau terbebas dari penyakit, ditulis oleh Nabi Sulaiman, dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan terwariskan dari lisan mulia melalui lisan mulia dari generasi sahabat tabi'in. Maka ketika kita melafadzkan bismillahirrahmanirrahim adalah ba yang pernah dilafadzkan oleh Rasulullah, sin yang pernah dilafadzkan oleh Rasulullah, lafzul jalalah yang pernah dilafadzkan oleh Rasulullah dari lisan-lisan mulia. Dan yang terakhir tentunya dari sahibul kitab, jadi Abuya Sayyid Muhammad Maliki, beliaulah yang menjadi inspirasi Hizbul Basmalah ini. Maka kita bertabarukan kepada rahasia batin beliau. Ada banyak hal batin para masyayikh yang tidak kita mampu, tetapi disitulah keberkahannya. Maka kita seperti menyelam di lautan yang tidak tahu kedalaman lautan itu seperti apa luasnya rahasia para batin masyayikh kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya, menambah i'tiqad keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.